Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talabah? Masya Allah, tabarakallah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana fursatan saminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid al-mubarak wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Itu muqaddimah muhadharah tahun 93. Biasanya kalau tidak pakai muqaddimah nanti dicatat jasus. Saya tidak sebagai ustadz yang memberi ceramah, hanyalah seorang santri yang sedang berada di tengah sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan diterima sebagai kawan yang baik. Yang sama-sama kita hormati buya kita, guru kita, ustadz kita, muallim kita, yang tidak akan pernah berhenti. Kalau gubernur paling-paling 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau ustadz tidak ada batasannya, sampai hayat di kandung badan, sampai di surga dia tetap ustadz kita. Maka hormati, muliakan mereka. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, memang sekarang tren jadi wakil. Makanya banyak orang mau menjadi wakil rakyat karena ingin menjadi wakil, sampai membayar-bayar mau jadi wakil. Maka bersyukurlah Bapak yang mewakili Bupati karena diberikan kehormatan. Mudah-mudahan kehormatan ini sampai hari kiamat diberikan balasan amal jariah insyaallah. Muslimin muslimat jamaah fardu subuh, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kunjungan saya yang kedua ke pesantren Nurul Hakim. Yang pertama pada tahun 1994, 26 tahun yang lalu. Saya datang kemari mau masuk sebagai santri, tapi tidak diterima. Jadi waktu saya dikirim oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, ada jadwal di Nurul Hakim, saya tengok, di mana ini bang? Di Nurul Hakim, Tembung. Iya, tempat Pak almarhum Abdul Hakim Nasution, betul. Cocok lah ini, saya mau ke sana. Kenapa? Mau sakit kali hati saya dulu ditolak. Mau ngamuk-ngamuk dulu saya di Nurul Hakim nih, saya bilang. Belum hilang lagi rasanya dulu ditolak mereka, kan? Begitu sampai di sini tadi, pas saya tengok tulisan di baleho, bersihkan hati, luruskan niat. Kena 12 pas. Lama saya temenung tadi duduk, kok tahu panitia ini? Hati ini tak betul, tak lurus. Masa ustadz mau datang mengamuk-ngamuk, dendam pula itu. Udah 26 tahun. Jadi waktu itu saya tinggal di Medan ini di komplek Dinas DLL-AJR, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kepala dinas itu ayah angkat saya, namanya Haji Hasim NT, di Jalan Kapten Muslim. Tapi orang dulu tak tahu Kapten Muslim, taunya Sungai Sekambing. Lalu kemudian mak angkat saya itu namanya Hajah Zaleha Hasim almarhumah. Teman
dekat sahabat istri Pak Abdul Hakim Nasution. Jadi saya bilang, Umi, saya ingin betul masuk ke Nurul Hakim itu. Karena dulu di Nurul Hakim ini tak ada tanah. Semua jalan itu diaspal. Kemudian pesantren pertama di Sumatera Utara ini yang pakai eskalator, Nurul Hakim inilah. Bentuknya macam mall waktu itu. Tempat makannya cantik, indah. Pokoknya kalau masuk kemari tidak macam di pesantren. Hebat, mewah. Banyak orang ngeces masuk kemari. Ingin betul menjadi santri Nurul Hakim. Jadi datanglah saya berjumpa dengan istri almarhum Bapak mendiang Abdul Hakim Nasution rahimahullah. Duduklah kami. Waktu itu ingat saya masuk pintu gerbang, rumah itu di sebelah kanan. Duduk, disambut, dikasih minum, ngobrol. Apa maksud kedatangan? Kata ibu. Ini anak saya mau masuk kemari. Oh, tunggu sebentar ya, kami panggil Pak Kiai dulu. Panggillah Pak Kiai. Apa maksudnya? Ini anak ini mau kemari. Mau dari tahun 1? Enggak, pindah. Oh, kami enggak nerima pindahan. Jadi rupanya orang pindah sekolah ini anak-anak tak betul, orang nakal. Dan memang saya lari waktu itu dari pesantren. Maka saya nasihatkan anak-anakku sekalian, kalian jangan pindah dari Nurul Hakim. Kalau sudah kalian masuk di sini, bukan maksud saya sampai mati. Sampai mati itu artinya tak tamat-tamat. Sampai selesai sanawiyah, aliyah, 6 tahun tamat. Setelah itu barulah kalian menjadi alumni Nurul Hakim. Siap? Siap. Jangan pindah-pindah. Karena pindah itu luar biasa sakitnya. Apalagi kalau kita tak diterima di tempat kita pindah. Saya terus terang udah 26 tahun belum bisa move on lagi. Kemudian sakitnya pindah itu kita punya kawan baru, teman baru dibully, diejek. Itu siapa tuh? Itu yang lari dari pesantren itu katanya. Mau kita lawannya mengejek ini besar-besar. Oleh sebab itu maka sudah pesantren ini maka tetaplah istiqomah. Tamat dari sini nama besar Nurul Hakim ini luar biasa. Alumninya hebat-hebat. Dulu saya ada punya kawan namanya Ferry. Tamat dari sini. Ferry. Ferry itu luar biasa. S1-nya Al-Azhar, tapi doktornya dari Temple University Connecticut, Amerika. Bisa di kepalanya itu Arab sama Inggris belaga-laga. Banyak orang bahasa Arab hebat, bahasa Inggris tak mantap. Ada juga bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya tak betul. Tapi sahabat saya Ferry luar biasa. Kami sama-sama haji tahun 2000. Berangkat dari Mesir, dipukul ombak, dihempas gelombang. Memecah laut merah, karangnya tajam. Kok saya ceritakan, entahlah. Tak ada apa-apanya tenggelamnya kapal Panderwick. Filmnya maksudnya, kalau novelnya tak bisa kita kalahkan. Kualat kita pada Buya Haji Abdul Karim Malik Amrullah. Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Anak-anakku sekalian, selama di pondok pesantren ini luruskan niat. Walaupun sebetulnya judul ini nampaknya ditujukan untuk saya. Tapi untuk kita semua yang paling penting adalah membersihkan hati. Yang pertama kali mengotori diri bukan kaki, bukan kepala, tapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Saya sebetulnya mengaji pakai lagu-lagu ini segan saya karena di depan Ustaz Ja'far. Masya Allah, Ustaz Ja'far, Ustaz Azra'i. Sebetulnya kurang ini, ada satu lagi, Ustaz Darwin Hasibuan, trio dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya mau panggil anak-anak rasanya tak cocok, saya muda kali. Jadi apalah yang mau saya panggilkannya? Saya panggil guys nanti di masjid pula.
Jadi anak-anak adik-adik sekalian, bersyukur bertuah kalian sudah tinggal di pesantren. Kalau kalian mau tahu bagaimana inginnya mereka masuk pesantren, pergilah ke lampu-lampu merah tempat orang yang jual tisu, tukang semir, pengemis, tanya dia. Bukan main inginnya mereka sekolah, ayahnya tak mampu, emaknya pun pula mengemis mencari nafkah. Cobalah tengok di lampu-lampu merah itu macam-macam cara orang hanya untuk mencari sesuap nasi. Pagi kita berangkat jam 8, bapaknya buta, emaknya menenteng. Nanti sore terbalik pula, emaknya buta, bapaknya menenteng. Ganti-gantian. Udahlah miskin, berbuat dosa pula lagi. Anak-anak disuruh menjual harkat. Itu anak-anak yang digendong. Dari mulai pagi sampai sore bisa anak itu digendong tak menangis-menangis. Ternyata itu disuntik, dibius. Anak itu dibius, kena panas diam tidur aja. Hanya untuk mengemis. Ini sindikat ini mesti ditangkap ini. Ditangkap, disayat halus-halus. Kurang ajar mereka ini. Memperdaya orang miskin. Anak-anak ini semuanya ingin bersekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada anaknya masuk pesantren marah-marah, ngamuk-ngamuk, anak ini bawa ke panti asuhan pada orang yang kehilangan ayah, kehilangan emak, yatim piatu, tak berayah dan tak beribu. Saya di mana-mana biasanya kotak sedekah ini kalau disebar itu lubangnya kecil. Di Nurul Hakim ini besar betul. Pas saya tengok, mak besar lubang. Ya biasanya kan kotak itu kecil itu kan, muat-muat 2.000 aja. Itu 10 juta pun muat itu. Hilang konsen saya nengok kotak ini. Sampai mana cerita tadi? Betapa orang ingin sekolah. Makanya nanti anak-anak yang kurang syukurnya ini, tak pandai berterima kasih, sudah disekolahkan bagus-bagus, sudah didaftarkan baik-baik. Bawa mereka ke panti asuhan pas libur. Nanti anak ini bertanya, "Mak, ya, ini siapa ini di panti asuhan? Anak yatim. Kenapa mereka di sini? Ayah mereka meninggal. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau di sini nanti." Biar tahu dia rasanya. Kadang orang ini tak mensyukuri nikmat. Ketika nikmat itu dicabut, barulah dia terasa. Jadi tidak ada jalan lain kecuali mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Anaknya bersyukur pada Allah karena orang tuanya peduli memasukkan ke pesantren. Orang tuanya pun bersyukur juga pada Allah karena anaknya mau. Berapa banyak anak yang diletakkan pesantren lari. Termasuk saya dulu. Saya lari. Sebelum kalian mengejek, daripada senyum-senyum, bagus kita ngaku duluan kan. Kalian jangan lari, tetap pesantren. Senyum mana anak? Ustadz pun cabut juga dulu. Berkumpullah kami bersepakat sama kawan-kawan. Saya, Faisal Siregar, si Edi, ada satu lagi lupa saya nama 4. Saya sebetulnya tak mau lari, kawan 3 nih. Saya dari dulu baik saya. Inilah berkawan sama hantu. Mat katanya. Ya, besok habis sholat subuh cabut kita. Mana? Itu lokal ujung. Di ujung itu lari. Melompatlah kami melewati kebun coklat. Kencang babi, kencang kami lagi. Tak ada kami tengok-tengok jalan kiri kanan. Untuk menuju jalan aspal pinggir jalan mau naik Sudaku. Dari Lau Bakeri sampai ke tepi naik Sudaku ini penuh, naiklah kami di atas. Pernah kalian naik Sudaku di atas? Belum kan? Kami naik di atas sampai di atas. Alhamdulillah selamat kita dari pesantren nih. Pas di simpang jalan rupanya ustadz sedang duduk di situ. Segini kali dua. Itu kalau difilmkan itu sekarang entahlah best seller. Itulah. Jadi maksud cerita saya ini mau ngasih tahu, belajarlah kalian baik-baik, syukuri nikmat Allah, dan yang paling penting berkawan dengan orang baik. Saya ini termasuk korban berkawan dengan orang tak baik. Bukan saya memuji diri saya baik, tidak.
Tapi pengaruh kawan ini luar biasa. Merokok pun dulu di pesantren gara-gara kawannya juga. Saya tak merokok, dari dulu memang tidak. Di rumah pun tidak. Tapi kawan ini, merokok. Saya bilang, saya tak merokok. Bencong kau katanya. Kita dibilang bencong itu kan marah kita. Apa kau bilang? Langsung lah gudang garam merah kan. Itulah. Kawan. Apapun pokoknya banyak-banyak belajar serius baik-baik, maka insya Allah. Makanya Ustadz Peri itu termasuk santri yang baik. Dia tak ada pindah-pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamat dari Nurul Hakim ke Mesir. 1, 2, 3. Nilainya waktu itu kalau tak salah Jaid Jiddan. Habis itu ada program kerjasama UGM dengan Temple University membuka Islamic Studies. Dapat dia. Jadi berurut sekolahnya itu. LC, MA, PhD. Kalau saya tidak. Masuk ke IAIN. 2 semester. Cabut. Pergi ke Mesir. Alhamdulillah selesai. Itu pun selesai karena takut beasiswa putus tak makan. Habis dari Mesir, pergi pula ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Makcik dan pakcik kan banyak sana. 2 semester, tak selesai. Pergi pula ke Maroko, alhamdulillah Maroko selesai. Kenapa selesai di Maroko tuh? Biaya hidup mahal, beasiswa sedikit. Ujung-ujungnya makan juga. Selesai. Habis itu lanjut lagi S3. 2 kali daftar S3. Tak selesai-selesai. Habis itu mengajar ceramah ke sana ke sini 10 tahun. Dari 2008 sampai 2018. 2016 mendaftar ke Sudan. Akhirnya tak ceramah 4 bulan. Dikejar-kejar Intel. Sampai 24 jam. Kita tak nyalahkan mereka. Mereka kan cari makan. Oh, kita salahkan orang kerja kan. Udah itu kerja dia. Lalu kemudian akhirnya 24 Agustus 2019 barulah dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy. Padahal udah tua, udah 42 tahun. Walaupun kalau kenalan selalu saya ngaku 24. Nah kalau saya bilang 42 tak percaya mereka. Umur berapa? 42. Kok muda kali kata dia. Daripada orang tuh susah, saya bilang aja 24. Pas saya ngaku 24, dia tuh kejut juga. Masa katanya. Payah kali lah kalian nih bilang. Nah, jadi intinya adalah supaya pemikiran itu runut, jangan zigzag. Saya ini termasuk zigzag. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau merunut dia macam Buya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang santun-santun, maka insya Allah hidupnya berkah dan kesulitannya tak terlalu banyak. Tak terlalu banyak yang membuli, mengejek, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi yang penting syukuri saja apa adanya, bersihkan hati, luruskan niat. Yang paling merusak hati ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis itu keluar dari surga apakah karena digoda setan? Tidak. Mana berani setan goda iblis? Datanglah setan ngajak kawannya. Set gitu dia. Jawab sama kawannya, apa tan gitu. Ayo kita goda iblis kok. Masa kita goda? Itu kan GM kita. GM, General Manager. Mana berani? Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Dan iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Iblis itu dosanya bukan dosa syirik. Sedangkan dosa yang tidak diampuni ini Allah Ta'ala dosa syirik. Jadi kalau gitu iblis ada kemungkinan diampuni. Nah, kan agak menyalah Ustaz nih kan. Itu akibat ilmunya tak runut tadi, zigzag tadi. Iblis keluar dari surga karena dosa. Dosa yang pertama di atas dunia. Dosa pertama yang dicatat adalah dosa hasad. Iblis itu dosanya simpel saja. Hasad. Hasad itu apa? Imam Al-Ghazali menerjemahkan hasad, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Saya terus terang nengok
Jas kalian yang cantik-cantik ini agak sumbing hati saya sikit. Cantik-cantik kali jas mereka. Kalau duduklah kita bersama, ditanya kepada orang di kampung yang saya belum pernah ceramah situ, suruh tanya, coba tunjukkan mana ustadz yang asli, pasti kalian ditunjuknya. Saking ganteng-gantengnya anak Nurul Hakim ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mencari menantu, carilah di Nurul Hakim. Belum lagi, kan kuliah dulu, masih lama lagi. Tapi kalau ada yang mau booking bisa sekarang. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu dosa iblis yang pertama. Nikmat siapa yang iblis tak suka itu? Nikmat Adam. Karena Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hai semua malaikat, sujudlah kamu kepada fasajadu. Semuanya sujud illa. Itu saya suka ceramah di pesantren ini. Kita baca ayatnya tak perlu diterjemahkan. Santri-santri itu paham. Di tempat lain kita ngomong gitu menganga semua. Lalat masuk. Masya Allah. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Banyak orang mengatakan iblis tak mau sujud karena takbur, sombong. Bukan, brother. Iblis tak mau sujud karena karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Kenapa pula malaikat ini sujud sama dia? Aku mestinya yang mereka bersujud kepadaku. Karena aku meniti karir ini dari bawah, kata iblis. Iblis ini masuk PNS-nya golongan dari 2A. Iblis ini nama aslinya Azazil. Beribadah 1000 tahun naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun naik langit ketiga. 7000 tahun naik langit ketujuh, selevel dengan malaikat. Kalau kata orang Medan, selepel. Selevel dengan, tapi dia bukan malaikat. Iblis itu bukan malaikat. Tengok surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Dia bukan malaikat. Dia dari jin. 2 dalil bahwa dia bukan malaikat. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Dalil yang kedua. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Yang diciptakan dari api itu siapa? Setan. Sedangkan malaikat dari nur. Tapi ketika Allah berkata wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah wahai para malaikat. Kenapa iblis bisa masuk di antara golongan malaikat? Apakah penyusup dia? Tidak. Dia dari kalangan jin tapi amalnya banyak. Kalau dihitung amal kita dengan amal iblis, seujung kuku iblis. Berkuku iblis itu Pak Ustaz. Ya, karena iblis jarang potong kuku. Tak ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan amal iblis. Lalu kenapa dia keluar dari surga? Karena hasad, tak tahan menengok orang lain dapat nikmat. Termasuk saya hasad saya. Kenapalah anak-anak ini diterima di Nurul Hakim? Kenapalah aku dulu tak diterima? Sampai hari ini sakitnya masih berkesan. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan Abdul Somad ini yang selama ini berceramah, santun, baik, terbuka di Nurul Hakim, rupanya masih ada hasad dalam hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan orang yang hasad ketika dia dengki, busuk hati. Penyakit hasad yang bersarang dalam hati itu bisa berefek ke otak, ke mata, ke telinga, macam-macam. Ibu-ibu pergi undangan. Kemarin hari Ahad, hari libur, pulang undangan, panas dingin badan. Naik darah, hitam, muka hitam. Dipanggil dokter puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Tengok 180 per 150.
Kata dokter, ibu jangan pergi jauh-jauh ya bu. Maksudnya jangan pergi jauh tuh payah nanti ngurus jenazahnya. Itu maksudnya. Ibu tadi ada makan gulai kambing? Tidak. Sup kambing? Tidak. Soto kambing? Tidak. Jadi apa yang salah? Rupanya bukan salah kambing. Kadang kita kasihan juga kita nengok kambing ini. Dia sering kali disalahkan. Selalu mencari kambing hitam. Tak pernah ceritanya anjing hitam kan? Kambing hitam. Rupanya bukan salah kambing. Darah tuh naik gara-gara waktu undangan tadi menengok gelang emas kawan tuh besar betul. Wow. Ibu ini sebetulnya kena gula darah tinggi apa hasad? Hasad. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak tahan menengok orang lain dapat nikmat. Ibu yang makan tuh pun sebetulnya bajunya panjang. Tapi sebentar-bentar, gitu. Jam berapa ya? Gitu. Gatal ya, gitu. Mau menunjukkan rantainya yang besar, gitu. Makanya aku pesankan pada ibu-ibu, jangan, karena banyak orang tak tahan hati. Begitu ditengoknya, mati kontan. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Setelah orang kena penyakit hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, ditambah lagi pada fase berikutnya. Apa dia? Wa hubbu zawaliha. Hubbu zawaliha. Hubbu artinya ingin. Zawal, zala, yazulu, zawalan. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah dari hasad menjadi hasud. Menghasut. Pak, kabarnya ini mau dipromosikan jadi kepala dinas ya? Iya, hati-hati Pak. Dia pakai dukun tuh Pak. Hantunya bukan macam di Jawa. Kalau Jawa hantunya kecil, namanya tuyul. Ini tinggi, begu ganjang. Muncul hasud. Si Anu tuh ku tengok mobilnya cantik mahal. Alah, iyalah mobil mahal. Pakai babi ngepet. Muncul hasud. Oleh sebab itu maka bersihkan hati. Sebetulnya judul ceramah ini tak cocok untuk saya. Karena Abdul Somad ini hatinya yang paling busuk. Tapi kenapa masih bisa berceramah tentang kesucian hati? Allah masih sayang, tak dinampakkannya. Andai Allah tak sayang, ditunjukkannya apa yang ada di dalam hati. Sekali hasad, satu tak lalat. Sekali hasad, satu tak lalat. Mungkin muka kita ini udah tak lalat aja sih. Kalau kau bicara di depan orang banyak, orang masih simpati didengarkan orang, bukan karena ilmu kau banyak, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang. Makanya kalau kita buka Quran, apa ayat yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Rupanya kita kalau habis makan lontong nih lancar bahasa Inggris kita. Oleh sebab itu maka kau hebat bukan karena kau mantap, kau berprestasi bukan karena kau rajin, tapi karena kasih sayang Allah. Itu mesti tanamkan dalam hati. Kalau tidak kita ini sedikit-sedikit merasa punya saya. Hebat kau ya, ranking 1. Yang bangkit itulah keegoan, keakuan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ucapan siapa itu? Fir'aun. Ketika datang Nabi mendakwahi dia. Hai raja, sembahlah Allah, takutlah pada Allah. Apa kata dia? Rabbun ghairi, apakah? Rabbun, Tuhan. Ghairi, selain aku. Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Itu ucapan Namrus. Jauh sebelum Fir'aun. Fir'aun itu kutil-kutilnya Namrus. Namrus berkuasa di dunia ini 400 sana. 400 sana. 400 tahun. Saking lamanya berkuasa ketika datang Nabi berdakwah kepada dia. Wa'budullah. Sembahlah kepada Allah. La tusyrik bihi syai'a. Apa jawab dia? Rabbun ghairi.
adakah Tuhan selain aku? Bagaimana cara Allah mematikan Namrus? Allah kirim ba'udah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada pernah kalian baca sejarah Namrus mati karena pesawat Sukhoi? Bukan pesawat tempur, bukan toiran ababil, nyamuk. Apalah nyamuk? Datang nyamuk, masuk ke lubang hidung Namrud, masuk ke dalam, masuk ke saluran, masuk ke otak Namrud, digigitnya otak Namrud. Ketika nyamuk itu menggigit otak Namrud, dipukul-pukulkannya, diantukkannya kepalanya ke dinding, tak juga hilang, diambilnya martil, dipukulnya, mati. Begitu Allah menghinakan makhluk yang angkuh dan sombong itu. Apa sebab kematian Namrud? A. Petir. B. Santet. C. Pesawat tempur. D. Nyamuk. Kira-kira mana yang paling menghinakan dan paling merendahkan? Nyamuk. Allah mau menunjukkan tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Tu'izzu, kalau mau ditinggikannya, diagungkannya, dimuliakannya, dia yang punya kuasa. Wa tudhillu, azillah, rendah, hina, tak ada kuasa apa-apa. Allah SWT biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Itu makanya habis sholat itu 3 kali kita diingatkan, la ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada terlintas dalam hati kita, aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, dan tak ada apa-apanya. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi betul-betul dalam hati. Kadang ibu-ibu ini selesai sholat, qadir, qadir, qadir. Ibu sebelah tu juga tak tahu artinya. Kenapa ibu bilang tadi qadir, qadir, qadir? Rupanya lakinya Abdul Qadir. Barulah nampak keliling. Tadi gelap tak nampak. Rupanya banyak jamaah di luar. Saya sangka di dalamnya aja tadi. Masya Allah, tabarakallah. Nampaklah dinding-dinding pesantren Nurul Hakim. Rupanya ada yang belum disemen. Ada rumput-rumput kering. Dulu perasaan saya cantik Nurul Hakim nih. Tapi rupanya kalau sudah 30, berapa tahun tadi Ustaz? 29 tahun. Perempuan itu cantik, puncak cantiknya 25 tahun. Asal udah 25 tahun, ke bawah. Jadi Nurul Hakim ini puncaknya dulu, itulah sedang puncak-puncaknya. Sudah 25, layu, mati. Tapi Nurul Hakim dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Kalau bahasa kampung kami, twister. Nurul Hakim dalam usia 29 tahun tetap berjaya sampai hari kiamat. Takbir! Di takbir anak-anak Nurul Hakim nih padahal belum sarapan itu. Mana kalau udah makan pagi. Kita berharap Nurul Hakim menjadi pusat pengetahuan di Medan. Sumatera Utara, anak-anak Sumatera Utara, aku pesankan kepada seluruh orang Sumatera Utara, Indonesia, dari Sabang sampai Papua, maka daftarkan anak Anda segera ke Nurul Hakim sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jangan lupa potong, masukkan, upload ke internet, ke Instagram, like and share. Masuklah kalian ke pesantren Nurul Hakim, enak, lah. Ceramah Nurul Hakim, AC-nya sejuk, rasa-rasa di Eropa sekarang. 16 derajat Celcius. Di masjid pesantren tempat lain, jangankan AC, dinding pun tak ada. Iya, pernah saya ceramah di masjid pesantren, tak ada dindingnya. Saya tanya, Pak kok enggak berdinding? Biar anginnya sepoi-sepoi gitu. Bilang aja tak bermodal. Cantik. Kaligrafi keliling. Masya Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, kata dia. Siapa itu? Tak pula bisa membaca. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini semua cerita tentang, pokoknya itulah ceritanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang sudah cantik, bersyukur kalian bisa belajar di sini, karpetnya bagus, cantik-cantik. Saya pernah ceramah di salah satu masjid, pas dimasukkan kaki ke karpet itu tenggelam saking tebalnya. Wah, mewah kali masjid orang ini, saya pikir. Tak lama sesudah itu masuk kertas dari panitia. Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet kita masih hutang, katanya. Nurul Hakim mana ada begitu? Nurul Hakim ini hebat. Cuman kalau mau membantu juga bisa kirim melalui rekening BRI Syariah 1047637399 atas nama Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Pondok Pesantren Nurul Hakim untuk renovasi pembangunan masjid Nurul Hakimiyah, kamar mandi, gedung serbaguna, pesantren modern Nurul Hakim. Mari kita salurkan infak dan sedekah. Cukup udah iklan nih, udah? Apalah susahnya motong itu? Ada tim IT-nya. Potong video itu tak sampai 1 menit, masukkan ke Instagram. Kalau tak ada Instagram kalian bisa numpang punya saya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk apa anak saya di pesantren Pak Ustadz? Paling-paling nanti jadi ustadz. Loh, siapa bilang? Kalau kalian tak mau jadi ustadz viral macam saya, tak apa-apa. Anak saya ingin jadi kerja kantor bupati Pak Ustadz. Jadi kerja kantor bupati dia. Golongan pertama 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4C, 4D, 4D, 4E. Belum sampai stroke mati. Dulu dihormati orang, asal diundang berdiri sambut pakai rebana. Selamat datang Bapak Bupati, la 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 la. Begitu udah pensiun tak lagi disambut orang. Dulu pintu dibukakan, sekarang buka sendiri. Dulu disapa orang, ditegur orang, sekarang orang cuek. Akhirnya sakit hati, stres, depresi, mati sebelah, mati. Jadi ustadz ini tak ada pensiunnya. Keluar saya dari PNS, dihormati orang juga. Asal jangan berbini 2 aja lah. Masih banyak ibu-ibu yang belum bisa menerima. Iya kan, Bu? Malu-malu deh. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Cita-cita kalian harus sesuai dengan yang kalian suka. Kau mau jadi apa anak? Makanya ibu jangan paksakan. Ustaz Somad, gimana cara mengirim anak ke Mesir? Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Sebetulnya anak saya ini tak mau Pak Ustaz. Cuman saya maksa, tak bisa. Kalau anak kau tak mau, kau paksa juga ke Mesir, dia balik jadi Fir'aun. Kalau saya dulu memang saya yang mau ke Mesir itu. Datang saya ke rumah Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Al-Wasliyah, wakil rektor dulu di Unifa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab Ustadz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, tahu saya Arab aja. Saya mau ke Arab Ustadz. Ditengoknya saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Mungkin dalam hati dia, waras tak udah nih. Ditanya, kau sekolah di mana? Saya sekolah di ini Ustaz. Kelas berapa kau udah? 3 sanawiyah Ustaz. Kau sekolah aja dulu, sekolah. Nanti kau udah sekolah baru datang lagi ke sini. Sekolah, tamat aliyah 96 datang saya. Ustaz, aku yang datang ke sini dulu Ustaz. Udah tamat. Ini ijazahku Ustaz. Ijazah kau ini kau terjemahkan ke bahasa Arab. Kau bawa ke Departemen Luar Negeri. Kau bawa ke Departemen Agama. Kau bawa ke Departemen Kehakiman. Distempel, ambil visa. Mendengar departemen, patah semangat saya, hilang. Akhirnya tak jadi saya kuliah. Itu masuk saya ke IAIN. Tak jadilah, payah kali mau ke Arab ini. Tapi cita-cita itu dari saya. Tak pernah mak saya maksa saya harus enggak. Saya sendiri yang mau sekolah. Dulu pernah saya 6 bulan tak sekolah. Mak aku berhenti sekolah. Kenapa? Tak ada gunanya sekolah nih.
Jadi kamu mau jadi apa? Aku jual ikan asin aja. Karena kebetulan di kampung saya itu yang jual ikan asin itu kaya. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Itu asin aja. Tapi rupanya mak saya ini terus dia kasih motivasi saya sekolah. Sekolah saya pindah-pindah. Pindah dari Al-Wasliyah, pindah ke Darul Arafah, pindah ke Nurul Hakim tak diterima. Pindah ke Nurul Falah Air Molek di Riau, pindah tak pakai surat pindah. Tapi mak ni tak pernah muak dia. Itulah, ibu jangan pernah muak bu. Kalau ada anak ibu macam saya jahatnya, bandelnya, mana tahu dia jadi orang nanti. Mana tahu. Jangan pernah ibu putus asa. Pak Ustadz, anakku ni macam hantu Pak Ustadz. Sabar ibu, mungkin ayahnya tuyul. Ibu jangan putus asa bu. Macam mana mendiang omakku dulu tak pernah putus asa. Dibawanya saya ke, ada penceramah di kampung kami. Namanya Pak Ustadz Suherman Siregar. Penceramah terkenal lah waktu itu. Habis ceramah diundang ke rumah. Dikasih mak ni masak, gulai ayam segala macam. Tapi rupanya itu siasat almarhumah mak saya. Saya tahunya itu orang barat yang ngasih tahu. Nama pepatah Inggrisnya no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Setelah Ustaz terimakan, kenyang, ngobrol, minum, makan kolak, manisan. Lalu ditanya, Ustaz punya sekolah? Punya? Bisa anak saya masuk situ? Oh bisa, silakan. Tapi pindah Ustaz. Ah tak bisa anak pindah, tak bisa. Tolonglah Ustaz. Mana anak ibu itu, mana? Tengok Ustaz tulah saya. Tengoknya ke atas ke bawah. Mungkin dia ada firasat dalam hati. Kata dia masih ada sisa-sisa kebaikan dalam tubuh anak. Diselamatkannya saya. Akhirnya tamat saya dari sekolah itu. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Pada suatu malam diumumkanlah. Berikut ini nama-nama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Akan dilantik oleh gubernur, dipersilakan naik ke atas pentas. Abdul Somad. Naik dalam naik. Tak berapa lama pas turun saya, nampak saya guru yang menyelamatkan saya itu. Saya peluk dia kuat-kuat, di peluknya saya kuat. Kalau tak Ustadz lah menyelamatkan saya dulu, udah jadi gangster saya Ustadz. Maka jangan pernah berputus asa. Didik dia ini, pendidikan kita ini sekarang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang banyaklah emak-emak stres, depresi menengok anak, luar biasa. Dulu orang mabuk karena minum tua. Sekarang bukan minum tua lagi, lem kambing. Masuk ke hidung, tersumbat. Luar biasa. Dulu anak-anak pacaran SMA, waktu kami sedang haji, datanglah jamaah haji Indonesia nanya, nak. Kalau yang dari Jawa masih lembut lagi. Nak, kuliah di mana? Pernah saya waktu sedang haji, datang jamaah. Dari mana kau? Saya di sini Pak. Udah lama kau jadi TKI gitu. Wah, jamaah dari Medan. Saya mahasiswa Pak. Di mana? Di Mesir. Ngapain kau kuliah jauh-jauh? Macam tak ada aja sekolah di kampung kau gitu. Tapi saya paham. Ini dari Medan nih Bapak nih. Apa rupanya Pak yang terjadi di Indonesia? Cepat-cepat kalian pulang. Udah parah kali Indonesia. Kenapa Pak? Anak SD memperkosa anak TK sekarang katanya. Saya kira itu hanya basa-basi, rupanya fakta data terjadi sekarang. Beribu kasus di internet. Maka tidak ada lagi cara menyelamatkan bangsa ini kecuali pondok pesantren. Dan salah satu yang sudah berkontribusi adalah pondok pesantren Nurul Hakim. Anak-anakku yang sholat subuh baca Quran di sini mengalir pahalanya tak putus, 24 hours unlimited edition. Ke makam Tuan Haji Abdul Hakim Nasution. Maka aku pesankan kepada orang-orang kaya di Medan, yang tanah kalian luas, yang rumah kalian besar, yang emas kalian banyak, jual itu semua, beli tanah, bangun pesantren, serahkan ke yayasan. Buat macam ini, panggil ustadz-ustadz yang bisa membina. Karena kalau kalian buat rumah kalian besar, yang megah, yang mewah itu, mati kalian habis dijual orang rumah itu. Betul? Ini dibeli mobil sampai banyak, betul. Itu apa? Nanti dirubah orang surat namanya, diganti nama di kantor Samsat.
Loh, kok diganti nama? Mana mau polisi nangkap almarhum? Mobil diambil orang, motor diambil orang. Yang kekal abadi adalah tanah wakaf. 29 tahun pahalanya mengalir ke almarhum Abdul Hakim Nasution. Yang punya tanah Abdul Hakim, yang ceramah Abdul Somad. Kalian pikirnya cecek nih. Ketika rukuk sujud saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang seyogianya, tidak mesti Yogyakarta, bisa Solo, Jakarta. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bagaimana menurut Ustadz? Bacaan rukuk subhana rabbiyal azim tak pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdihi ada. Jadi sudah saya susun bacaan-bacaan rukuk sujud itu menurut banyak mazhab dan riwayat-riwayat hadis. Judul bukunya 99 tanya jawab salat lengkap. Dapatkan di toko buku terdekat. Ada semua. Karena banyak orang sekarang berkelahi. Yang satu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasiro al-wasliyah. Yang satu pula membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Muhammadiyah. Yang tengah ni preman baru taubat. Saya ingat, Allahu Akbar kabira ni Allahumma ba'id. Selesai sholat berkelahi antara Muhammadiyah sama al-wasliyah. Kata Muhammadiyah Allahumma ba'id yang paling afdal. Kata orang al-wasliyah Allahu Akbar kabira yang paling afdal. Kata yang tengah ni, dulu waktu aku belum taubat kami main gaplek tak ada berkelahi. Sekarang udah di masjid ni berkelahi. Kalau gitu bagus aku main lagi kata dia. Padahal semua hadisnya sahih. Nah, sekarang bagaimana kalau dibacanya zikir bacaan yang tidak dibuat Nabi ketika sujud? Sami Allahu liman hamidah. Apa yang bacaan yang diajarkan Nabi? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat doa dia lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, "Manil qail?" Who said? Siapa yang baca itu tadi? Dia gentleman, dia ngaku. Ana. Aku yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Maka berkomentarlah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'thur. Jawazu boleh, ihdatsi membuat, zikri bacaan zikir dan doa, fis salati dalam salat, malam yukhalif bil ma'zur, selama tidak bertentangan dengan yang ma'zur. Ma'zur artinya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kira-kira apa kesimpulan jawabannya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi saya pribadi tak membuat, saya ikut yang bacaan yang dibuat Nabi SAW. Yang tak boleh itu waktu sedang sujud, ya Allah luluskanlah anakku, batal. Tak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia dalam bahasa. Dan menterjemahkan pun tak boleh. Terjemah dalam hati boleh. Yang waktu sholat. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Sedap ceramah di pesantren ini. Nyambung kita. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Insya Allah 2 bulan lagi istri saya akan melahirkan anak. Selamat. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Mohon doanya Ustaz agar persalinan istri saya lancar dan anak saya nantinya menjadi hafiz Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Mohon kelancaran. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ada kiai, datanglah orang minta air. Pak Kiai, tolong bacakan air ini untuk istri saya mau melahirkan. Dibaca kiai itulah. Tanya orang,
Apa ayat yang Kiai baca? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Santri senyum, yang tak santri mana paham? Wa akhrajatil ardu. Kalau bumi sudah digoncangkan, maka bumi akan mengeluarkan isi-isinya. Sebagaimana keluarnya isi bumi meletup, begitu pula lah anak itu mudah keluar. Kalau susah melahirkan, dituliskan ayat kursi di kertas, dimasukkan ke dalam air, dikasih minum, yusrabu wa yusqa, diberikan minuman dan disiramkan untuk mandi. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Tak juga mempan, apa boleh buat? Sesar. Tapi jangan sesar nih, sesar itu terakhir. Operasi sesar terakhir. Ini kadang emak-emak zaman sekarang nih sikit aja. Sesar bang. Sesar itu terakhir. Kalau dokter udah bilang, Bapak ini istri Bapak kalau tak disesar mati. Bapak pilih mana? Sesar apa mati? Kata suami, mati aja lah Pak. Tak betul. Sikit-sikit sesar. Apalagi kemarin bulan 2 nih. Paling banyak orang minta bulan 2 nih sesar. Pak dokter, kapan saya melahirkan? Bulan depan, bulan 3. Bisa sekarang aja. Mana bisa? Tolonglah sesar. Kenapa? Lahir tanggal 2, bulan 2, 2020. Mau ngambil tanggal cantik. Tunggu aja prosesnya lahir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. La tuqra'u. Tidak dibacakan. Fi amrin asirin, pada perkara yang sulit. Illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Surat apa itu? Surat Yasin. Beruntunglah ibu-ibu hamil yang suaminya bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kenapa bang bacakan ini? Emangnya aku mau mati? Mengajilah kau dek. Itu dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, buka muqaddimah surat Yasin. Tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Buka muqaddimah surat Yasin, cari nanti. Ada di situ dituliskan, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah. Sulit mati, bacakan. Cepat matinya insyaallah. Sulit melahirkan, bacakan. Mudah lahirnya. Sulit belajar, baca. Makanya bagus baca Yasin. Nanti kalau ada orang ditanya, anak-anakku nanti balik ke kampung, ditanya sama orang kampung, kenapa kalian sikit-sikit baca Yasin, sikit-sikit baca Yasin? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Rupanya dia tak bisa jawab. Bacakanlah hadis-hadisnya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih apa tidak sahih? Tengok komentar Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Tapi selama ini kami cuma tahu sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Jayyid ini di mana? Jayyid itu baina sahih wal hasan. Tak sampai jatuh ke hasan, tapi tak naik sampai ke sahih. Namanya jayyid. Ditanya orang, apa arti jayyid? Baik. Bukan itu arti jayyid dalam ilmu hadis. Masjid itu adalah ruangan serbaguna, digunakan juga untuk kebaktian non muslim. Di mana ini? Di tempat saya kerja dulu, oh gitu. Ada masjid yang jamaahnya ramai. Di saat sholat Jumat, karena jauh dari masjid, jadi ramai. Oh ini bukan masjid, ini namanya convention hall. Misalnya ada perusahaan di tengah hutan. Kalau mau ke masjid, tinggal kantor. Akhirnya mereka buat sholat Jumat di hall. Pas hari Jumat dipakai untuk sholat Jumat. Pas hari Ahad dipakai oleh saudara-saudara kita non muslim. Apakah boleh sholat Jumat bukan di masjid? Boleh. Yang mewajibkan sholat Jumat hanya di masjid satu mazhab, Maliki saja, Malik bin Anas. Adapun Syafi'i, Hanafi dan Hambali membolehkan sholat Jumat dalam keadaan tak ada masjid, maka dibuat di hall. Makanya kawan-kawan kita yang sekolah di negara-negara Eropa, ada satu ruangan di situ,
ada gambar salib, ada gambar Yesus. Pas hari Jumat mereka tutup pakai kain, tutup bentang sajadah, sholat selama tidak ada najis. Di Medan, ya Medan masjid berserak-serak. Apa pula kalian buat di hall? Jangan buat sholat di hotel, sholat di masjid, datang ke masjid. Di saat hari Jumat jatuh pada tanggal merah dan masjid itu juga libur, itu bukan masjid. Yang dimaksud dengan masjid itu apa? Kalau ada sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid, tak putus. Kalau hanya sholatnya 5 waktu masjid, tapi kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah Jumat, namanya masjid jami'. Dulu cuma 2 ini aja yang ada di Indonesia. Yang 2 ini ada cuma ada dalam fikih itu cuma 2. Masjid dan masjid jami'. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Surau, langgar, musola itu masjid. Karena ada 5 waktu berjamaah. Adapun yang di masjid-masjid kantor itu tidak masjid. Musola-musola di kantor itu tidak masjid. Karena itu cuma ada zuhur sama asar. Subuh tidak ada. Pergilah kantor-kantor tutup. Security ada, tak sembahyang. Subuh. Mengapa surat At-Taubah tak dipakai bismillah? Fasihu fil ardi arba'ata ashur. Hai orang-orang musyrik kafir yang tak mau percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kalian berjalan di atas muka bumi ini 4 bulan. Ku kasih limit waktu. Itu kira-kira berita baik atau ancaman? Ancaman. Maka ancaman bara'atum minallah. Allah melepaskan diri, tak ada urusan dengan kamu. Allah ngancam. Mungkinkah ngancam pakai kasih dan sayang dulu? Tidak. Makanya tak pakai bismillah. Karena isinya ancaman, kemarahan, kemurkaan Allah SWT. Ibu mau marah sama anak. Aku sayang sama kau nak. Nanti kalau kau cabut, ku pijak kepala kau ya. Kalau marah itu tidak didahului dengan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak cocok dengan ayat itu. Maka di surat Baro'ah tidak dibaca basmalah. Karena basmalah kasih dan sayang. Sedangkan Baro'ah adalah ancaman. Saya mau tanya, apa hukumnya orang yang tidak dikhitan karena suatu penyakit? Justru dengan dikhitan itu penyakitnya hilang. Nama penyakitnya adalah kanker kulit. Di balik kulit itu mesti dipotong kulit. Karena kalau tidak itu akan menyebabkan penyakit kanker. Tapi bisa jadi orang tak bisa disunat. Ceritanya gini. Orang umur 60 tahun masuk Islam. Pas mau disunat rupanya dia kena penyakit diabetes mellitus. Orang kalau kena penyakit diabetes kalau luka tak bisa sembuh. Maka saat mau dipotong kata dokter, Pak ini bahaya. Kalau dipotong nih Pak, tak sembuh-sembuh. Jadi gimana caranya? Maka dalam hal itu kalau terjadi seperti itu, pilihannya 2. Makan babi dengan mati. Pilih mana? Pilih mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Pak, kita masuk hutan nih, tak ada makanan. Kalau tak makan babi, mati. Aku mati aja lah. Tak boleh. Mana babi itu? Ambil kecap, colek-colek sedikit. Sementara datang pisang. Tapi kalau ada yang ngasih tahu ada obatnya, ini obat dipakai nanti lukanya bisa sembuh, maka tak boleh. Darurat tingkat tinggi. Kaedahnya dalam fikih namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Akhaffud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara 2 mudarat yang berat. Jelas? Anak-anakku di pesantren diajarkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada di kepala, tapi di kepalanya juga ada fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, nahu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan. Makanya anak yang paling pintar itu yang dimasukkan ke pesantren karena pelajarannya banyak. Ini kadang orang SMP tak lulus, SMP plus tak lulus. Anak yang paling
Itu masuk ke pesantren. Udahlah masuk ke pesantren, tak mampu anak itu menyerap pelajaran banyak, bandel, nakal, baru dia ngomong, ternyata pesantren itu buat anak nakal ya. Anak kau memang sungsang otaknya. Ustadz Somad ini kalau ngomong kasar kali, bukan kasar, memang begitu membalas mereka. Namanya dalam balaghah musyakalah. Wa makaru wa makarallah. Mungkinkah hal yatanasab al-makru ma'a jalalillah? Mana mungkin? Makru tipu daya, bohong. Mana mungkin Allah pembohong? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jangan kalian terjemahkan Allah tukang tipu. Itu dalam balaghah namanya musyakalah. Al-jaza bimithlil amal. Dibalas dengan perbuatan yang sama. Orang tak belajar balaghah mana dia paham. Makanya masuk ke Nurul Hakim. Walaupun saya ditolak dulu, saya iklankan juga Nurul Hakim. Nampak betul Ustaz ini payah. Mengapa jenazah laki-laki kain kafannya 3 sedangkan perempuan 5 lapis? Karena aurat perempuan lebih banyak. Laki-laki bainas surrati warrukbah. Laki-laki asal tertutup pusat, tertutup lutut. Datanglah kau ke masjid. Kalau tak ditangkap orang serahkannya ke rumah sakit jiwa. Itu batasan aurat terminim. Andai ditangkap oleh orang kafir masuk ke penjara, tak ada kain. Kain hanya pendek menutup aurat dengan pusat. Sembayanglah kau, sah. Perempuan tak bisa. Perempuan auratnya itu kullu jasadiha, seluruh. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakan pada istrimu. Wa banatika, anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan, yudnina alaihinna jalabibihinna, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ketika ayat itu turun, buka tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir paling tua. Ketika ayat itu turun, perempuan zaman Nabi menutupkan kain di kepalanya sampai yang nampak hanya matanya sebelah. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan cadar itu adalah budaya Arab. Budaya Arab bukan cadar, telanjang bulat tawaf di samping Ka'bah. Yang budaya Arab itu bodoh. Adapun yang turun ketika itu adalah menutup aurat sampai ditutupnya matanya sebelah yang bisa menengok. Waktu itu banyak hadis-hadis bercerita tentang perempuan bercadar. Ini sekarang perempuan cadar diejek. Nengok perempuan bercadar bukan main naik setan yang ngejek. Tapi nengok perempuan pakai rok pendek, diam dia. Betul-betul otak setan. Mengapa orang menuntut ilmu itu dikatakan orang fisabilillah? Apakah orang menuntut ilmu itu dikatakan orang-orang fisabilillah? Bukan saya yang bilang begitu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Apakah seperti jamaah sekarang yang datang menuntut ilmu ini, apakah juga masuk fi sabilillah? Bersihkan hati, luruskan niat. Kalau lurus niat Bapak, insya Allah dapat. Saya tak pernah niat dari rumah mau ceramah, tak pernah. Saya kalau dari rumah tak pernah niat saya mau ceramah. Niat saya dari rumah mau menuntut ilmu. Tapi Ustaz tak belajar, tapi tidak pakai kitab, tak pakai buku. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya datang ke Nurul Hakim ini menuntut ilmu. Ilmu apa yang Ustaz pelajari? Bagaimana ilmu istiqomah dipukul ombak, dihempas gelombang, bisa 29 tahun masih bertahan, eksis. Takbir. Banyak pesantren-pesantren punah. Pesantren itu dulu mana Pak? Almarhum. Kalau orang fisabilillah boleh mendapatkan zakat, ujung-ujungnya duit. Pandai dia menjebak saya. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Isa At-Tirmidzi, statusnya hadithun hasan, di bawah sahih, di atas dhaif.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat seperti haji dan umrah. Apakah dia haji dan umrah? Tidak, seperti, mendekati. Sama macam orang restoran vegetarian, restoran makan macam daging ya. Padahal jamur itu digulai orang. Dia tak bisa makan daging. Dikasih dia sapi tak sampai hati dia makan. Makan sapi, my friend kata dia. Sampai hati. Dia macam Tarzan juga. Semua kawan dia. Udang-udang itu pun kawan dia. Kalau saya memang tak mau saya nyiksa binatang. Tapi kalau udah dimasak, mubazir lah. Allah mau barik lah, Nabi mau tanah, hajar. Seperti. Siapa yang datang hari Jumat pada jam. Hari Jumat itu ada 5 saat. Siapa yang datang hari Jumat pada saat pertama, seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua, seperti berkurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga, seperti berkurban seekor kambing. Datang saat keempat, seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima, seperti berkurban sebutir telur ayam. Ada kurban ayam. Mana ada? Ini seperti, tasbih, kiasan, kinayah. Makanya belajar bahasa Arab, jangan baca terjemah. Datang orang ke saya, mahasiswa, Ustaz, iya jilbab itu tak wajib. Kenapa tak wajib? Nih, baca ya. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan kudung mereka. Coba tengok Ustaz, hendaklah. Hendakkanlah, ini siapa yang hendak, siapa yang tak hendak tak apa-apa. Hampir saya pukulkan Quran itu ke kepala. Aku pukulkan aja kepala. Kau pahami pula Quran pakai bahasa Indonesia. Bacalah Quran pakai bahasa apa dia diturunkan. Makanya belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris penting, tapi bahasa Arab. Di mana kami mau belajar bahasa Arab? Pesantren Nurul Hakim. Udah ku iklankan tak juga naik santri entahlah. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaj'al abana'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan santriwan santriwati pesantren Nurul Hakim menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran, minal mujahidin wal mujahidat fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari semua yang buruk dan jelek ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al almarhum Haji Abdul Hakim wa dzurriyyatihi. Jadikan Tuan Haji Abdul Hakim, keluarganya, anak cucunya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, yang masih hidup panjangkan umurnya, sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Allahumma arzuqhumul istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan mereka dan kami semua istiqamah dalam agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fi. Jadikan pondok pesantren Nurul Hakim pondok pesantren yang besar, yang akan mengeluarkan para pelajar penuntut ilmu. Allahumma akhrij min hadzal ma'hadil azim. Keluarkan dari ma'had ini umana'aka ala ardika,
orang-orang yang kau berikan amanah, kekuasaan, jabatan dan harta benda untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna nasiril haq, jadikan kami orang-orang yang menolong kebenaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.